Hai, ketemu lagi dengan channel Gadgetrik ya. Buat kalian yang ngikutin channel Gadgetrik, mungkin sebelumnya udah ngeliat video atau konten yang sebelumnya, yaitu setup monolog. Sebuah cerita sendiri mengenai setup yang aku pakai saat ini. Ya, aku memang baru aja ganti setup ini ya. Aku rombak total yang tadinya pakai model-model kayu, tampilannya kayak Jepang atau Japan Deluxe gitu. Aku rubah menjadi warna yang lebih monokrom, yang lebih simple, yang lebih ya antara office look, tapi ya lebih rapi aja sih kelihatannya. Kalau ngomongin sebuah setup tentunya kita perlu ngomongin apa aja sih yang dalam setup tersebut ya supaya bisa jadi inspirasi. Dan dalam setup monolog kemarin belum sempet nih nyeritain barang-barang atau kelengkapan dari setup ini. So aku mau bikin series gitu ya, series beberapa video pendek saja yang nyeritain soal apa aja sih yang aku pakai dalam setupku ini. Nah, kali ini di series pertama aku akan mulai dengan sebuah Thunderbolt dock dari Belkin. Ini serinya adalah Thunderbolt 3 Dock Pro. Jadi ini masih Thunderbolt 3 ya, belum yang Thunderbolt 4. Kenapa sih Thunderbolt Hub ini aku bilang sebagai jantungnya setup ya? Ya karena dengan satu device ini bisa menghubungkan semua peripheral atau semua peralatan yang aku pakai ya. Mulai dari keyboard, kemudian dari mouse ini, kemudian ke monitor, ke mic ini juga tersambung ke dalam hub ini. Termasuk juga sambungan internet. Aku pakai LAN, ini tinggal dicolokin saja ke bagian belakangnya sini. Storage juga bisa disambungkan ke sini. Jadi lengkap lah. Semua device yang kita butuhkan, peralatan tambahan yang kita butuhkan, itu bisa disambungin ke sini. Makanya kayak jantung kan, termasuk power ya. Jadi power atau untuk ngecas itu bisa kita dapetin dari sini. Ini kan ada power DC-nya, power supply-nya. Ini bisa memberikan power sampai dengan 85 watt ke host yang kita sambungkan. Dalam kasusku ini, aku pakai laptop kantor, itu sudah bisa ngecas lewat USB, dan juga iPad Pro M2 tentunya juga support USB. Dengan Thunderbolt Hub ini, cukup colokin satu kabel ke device ya. Jadi ini kabel yang nyolok ke device, disambungin ke device, semua yang tersambung tadi otomatis langsung bisa dipakai. Jadi misalnya di jam kerja, aku pakai hostnya aku colokin ke laptop kantor, ya semua keyboard, mouse, monitor itu langsung tersambung. Tapi begitu selesai kerja, aku sambungin ke iPad, semuanya langsung tersambung juga, baik dari mouse, keyboard, monitor, mic, itu langsung tersambung. Jadi very simple dan very clean. Cukup dengan satu sambungan saja, ini bisa berpindah langsung dari mode kerja ke mode entertainment gitu ya. Jadi sangat praktis, sangat simple. Oke, buat kalian yang nggak familiar dengan benda ini, mungkin kita perlu bahas sedikit ya. Apa sih fungsi utama dari docking station kayak begini? Oke, jadi fungsi utama dari USB docking ini adalah sebagai tambahan colokan ya. Jadi siapa sih yang butuh USB docking itu? Tentunya buat kamu yang butuh menghubungkan iPad atau laptop kamu dengan aksesoris ataupun device yang nggak terhubung ke port yang ada ya. Karena kan port yang ada di laptop ataupun di iPad itu pasti terbatas ya. Kayak iPad aja cuma satu colokan USB Type-C-nya gitu. Ada 3 keunggulan kalau pakai USB docking seperti ini. Yang pertama itu adalah expand capability gitu ya. Jadi semakin banyak port yang kita bisa pergunakan dari device yang ada. Jadi misalnya dari iPad yang tadinya hanya satu port jadi banyak nih, bisa ada 12 port yang ada di Thunderbolt docking station nih. Tadinya koneksinya cuma bisa pakai WiFi, tapi kalau pakai docking ini jadi bisa koneksi pakai LAN gitu ya. Kemudian yang storage-nya mungkin terbatas, yang tadinya cuma 128, begitu pakai docking ini kita colokin ke SSD yang 1 tera, otomatis iPad kita jadi storage-nya 1 tera. Keuntungan yang kedua adalah perihal convenience, yaitu kenyamanan gitu ya. Jadi satu colokan untuk semuanya. Kayak yang aku tadi udah jelasin, dengan satu kabel Thunderbolt saja, aku bisa berpindah dari laptop yang aku pakai untuk kerja sehari-hari, pindah ke iPad. Yang ketiga adalah power while you work. Selama kita pakai device kita dan tercolok ke USB docking station ini, otomatis kita kerja sambil ngecas. Belkin Thunderbolt 3 Pro ini enclosure-nya pakai aluminium ya, dengan warna space gray, dan di bagian depan sama bagian belakangnya ini pakai plastik, warnanya hitam dan glossy gitu ya. Terlihat sleek dan keren gitu ya, sekaligus membantu tampilan setup kita jadi lebih berkelas gitu. Sambil aku baca speknya ya, karena aku nggak hafal. Yang di bagian depan ini ada 2 port USB, yaitu USB Type A 3.1. Ini speednya lumayan lah, 10 GB bisa, sama dengan yang ini USB Type-C 3.1 Gen 2 gitu. Nah, kemudian ada slot juga SD card, kemudian ada jack 3,5 mm. Ini bisa sebagai mic input ataupun sebagai speaker output. Jadi kalau kalian mau pakai headphone juga bisa lewat sini. Kalau kalian mau colokin mic juga lewat sini. Jadi in total ini ada 12 port.
Yang di depan tadi kan ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 port. Yang di belakang ada 8 port lagi. Ini nggak kehitung ya, ini power dari power supply sekitar 120 watt. Outputnya nanti ke host itu bisa ngecas sampai dengan 85 watt. Nah, ini ada port Thunderbolt 3 yang ada logo monitornya. Ini untuk disambungin ke device kita, ke hostnya. Kemudian di sini ada satu port Thunderbolt lagi. Speednya itu kan sampai dengan 40 Gbps ya kalau Thunderbolt itu. Jadi kenceng banget. Biasanya aku pakai untuk external SSD. Jadi kalau ngedit tuh aku nggak pernah ngopi ke device-nya, tapi langsung edit dari SSD eksternalnya. Tinggal sambungin SSD eksternal, langsung ngeditnya di DaVinci Resolve. Praktis, nggak menu-menuin, nggak bikin sampah di iPad-nya. Kemudian untuk displaynya, pakai DisplayPort. Nggak umum ya, yang umumnya kan HDMI. Jadi kalau kalian memang mau pakai yang ini, pastikan belinya DisplayPort ya, jangan beli yang HDMI. Tapi pengalamanku ya, DisplayPort itu lebih bagus daripada HDMI sih untuk ke iPad ini. Karena sebelumnya aku pakai pihak yang dari Vention, pakai HDMI doang, itu selalu bermasalah. Tapi sejak pakai DisplayPort ini nggak pernah bermasalah. Entah karena hubnya, entah karena colokannya. Yang jelas sih jadi lebih secure. Kalau HDMI itu kadang-kadang suka gampang lodek. Kalau cuma satu monitor aja, dia support dengan 8K sampai dengan 30 fps. Kalau untuk dua monitor, dia bisa support sampai dengan 4K 60 fps. Nah, gimana caranya untuk connect ke dua monitor? Monitor pertama sambungin pakai DisplayPort, monitor yang kedua sambungin pakai Thunderbolt 3-nya. Nah, kemudian untuk menjamin konektivitas internet yang stabil, kita bisa pakai LAN. Ini support sampai dengan 1 gigabit. Ya, kenceng sih. Aku langganan di sini kan pakai Bisnet ya. Itu rata-rata bisa dapat sampai dengan 400-an lah, 400 Mbps dengan colok LAN begini. Kan mantep ya. Nah, kemudian di sini ada 4 colokan lagi USB 3.0 Type A. Ini biasanya dipakai untuk peripheral. Misalnya ini aku pakai untuk dongle Rexus Cliff ini. Kemudian ini dongle untuk keyboard. Kemudian ini biasanya aku colokin untuk keperluan yang lain. Biasanya kalau butuh kipas, karena ya docking kayak gini memang gampang panas ya. Makanya aku juga pakai kipas. Biasanya aku colokin ke sini untuk power kipasnya sendiri. Jadi dia mendinginkan diri sendiri dengan tenaganya dia sendiri gitu. Nah, itu dia 12 port yang ada di Belkin Thunderbolt 3 docking station ini. So far aku udah pakai berapa bulan ya? Mungkin sekitar 6 bulan ya. So far puas sih, karena performance-nya emang bagus. Nggak ada nge-lag, nggak ada error-error. Compare ke USB hubku sebelumnya yang belum Thunderbolt, itu ya jauh lebih mantap. Thunderbolt itu kalian mesti pastikan ada certified-nya ya. Jadi kayak logo yang kayak gini, certified by Intel. Karena memang butuh prosesor khusus biasanya. Kayak ini dia pakai chipset Intel Titan Ridge Thunderbolt 3 chipset, dijamin sudah certified gitu. Jadi performance-nya handal gitu. Karena sebelumnya pakai Vention itu tulisannya support Thunderbolt 3 tapi kok nggak certified ya. Jadi pengalamannya nggak optimal juga. Oke, aku rasa cukup ya untuk series yang pertama ini. Dari semua barang-barang yang ada di setupku ini aku akan bahas satu persatu dalam bentuk series gitu ya. Dan di series yang pertama ini aku udah bahas soal Thunderbolt Docking Station dari Belkin. Semoga ini bisa menjadi tambahan inspirasi atau pengetahuan buat kalian. Oke, itu aja. Thank you for watching and adios.